Halo semuanya, balik lagi sama gue. Kali ini masih dengan ngobrol-ngobrol ya. Karena gue biasanya ini, kalau lu kan lu nontonin video gue kan, ya gue kan biasanya nge-react. Kalau nggak nge-seks ya berita-berita yang aneh ya kan. Tapi kali ini gue masih ngobrol lagi nih dengan teman SMP gue. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Lu so ganteng banget lu, Ji. Jadi anjing. Dia ini apa ya? Kita temenan berapa lama sih? Iya, maksudnya sekitar kita 10 tahun. 2010. Dia adalah salah satu yang orang yang saksi hidup gue, di mana gue masih suka jalan kaki, rusak, zaman SMP, ya kan, masih zamannya apa rebutan cewek, ya kan. Nah, ini adalah salah satu teman lama gue lah, yang bisa dibilang yang sedikit banyaknya tahu. Dan gue sama dia tuh, gue sebelum masuk ke topik ya, gue ada satu kejadian yang bikin gue impress banget. Sumpah. Bukan masalah lu, Ki, bukan masalah lu. Jadi gini, gue itu sempat kecelakaan di Australia. Oh, ini baru tahu. Gue sempat kecelakaan di Australia. Terus gue jatuh lah, terus gue ke rumah sakit segala macam. Bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada nih. Kayak garis-garis gitu, enggak jahit, cuman kayak garis-garis. Karena kan gue ke aspal, terus ini juga belang segala macam nih, masih ada bekas-bekasnya nempel ke badan gua. Itu tuh kejadiannya kayak ini kejadian terus seminggu kemudian. Nyokap gua saat itu panik, nyokap gua stres juga, dia nangis malah. Terus gua bilang kayak ya udah nggak apa-apa segala macam, gua fine aja. Sampai di satu titik tiba-tiba gua lagi santai, itu gua udah mendingan banget, udah kayak 2 minggu atau lebih lah. Tiba-tiba gua dapet telepon dari seseorang. Oh iya, gue ingat. Tiba-tiba dapet telepon dari seseorang. Gue ingat. Salah satu teman gue dari Surabaya. Terus dia nelpon gue kaget dong. Kenapa, Ki? Gue bilang. Terus dia jawab yang kayak, enggak apa-apa, lu katanya ini segala macam. Iya, gue kemarin kecelakaan segala macam. Terus lu udah apa sekarang? Dan itu bikin gue tengah malam gue impress banget sih. Itu bener-bener yang apa ya? Tengah malam ya? Di Australia kan udah mulai tengah malam, Jing. Itu lu nelpon jam berapa? Kayak jam 11, jam 12-an waktu Aussie sih. Terus gue yang kayak terharu, yang kayak anjing. Gue sama dia itu tuh tipe temenan yang gak sering kontekan, gak jarang juga. Kayak sometimes gue kontekan gitu. Dan ketika sekalinya ketemu, itu tuh ketemu yang kayak bisa 2 hari. Iya. 2 hari ngobrol nih sampai sepuasnya apa yang kita alamin ke belakang-belakang. Terus besoknya ya udah yang ngejalanin hidup masing-masing lagi gitu loh. Tiba-tiba dia nelpon gue. Dan gue yang kayak anjing, gue itu bener-bener kayak itu terharu banget sih gue, Ki. Itu fix, itu gue terharu banget. Itu yang kayak gue ngerasa yang anjing, lo temen gue. Sumpah, karena itu juga gue gak cerita ke dia. Jadi dia itu taunya dari nyokapnya. Nyokapnya tahu dari nyokap lo. Iya, nyokap lo tahu dari nyokap gue kan. Dan akhirnya terus dia nelpon gue. Dan itu yang kayak anjing, ini temen gue sih. Gue jauh saat itu tahun kemarin ya. Gue juga lupa sih, itu lu jatuh kapan? Gue juga lupa anjing, kayak tahun kemarin sih. Ya biasa lah ya, anak muda. Dan makanya gue bisa bilang ini adalah salah satu temen yang apa ya, yang sedikit banyak tahu story gue kayak apa. Gue di keluarga gue saat itu gue juga pernah gue keluar dari satu fakultas favorit semua dokter mertua anak kedokteran.
temen gue yang satu ini ya udah, yang kayak ya udah gue nggak peduli lu mau kayak gimana, ya gue tahu lu kayak gimana, ya that's it, jalanin aja apa yang lo mau gitu. Dan gue masih ingat banget, dan spot favorit buat nongkrong Iya, tempat kita bersama di mana lagi selain di McD. endorse bayar ya. Terus itu udah pasti di sana, dan ya dia lah yang paling mana-mana ya dulu ya, dari zaman SMP gitu. Iya gak sih? Parah. Tapi ya nggak, kecuali karena SMA kita nggak bareng karena gue beda SMA, gue beda SMA sama lo. Tapi kita selalu rutin. Pasti nggak pasti setahun sekali tuh setahun sekali tuh pasti ngumpul, pasti gue tuh ketemu lu gitu loh, setahun sekali kan. Iya, betul, apapun gimana, liburan semester pasti ketemu, ada aja gitu waktunya. Cuman kemarin dong enggak, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nggak, tapi kan gue ketemu lu tahun kemarin. Iya nggak sih? Iya, gue ketemu. Oh, satu semester maksudnya. Biasanya kita satu semester selalu ketemu. Iya, semester kemarin. Iya. Gue zaman SMA aja gue masih ketemu dia. Iya kan? Masih sering main ke rumah lu malah gue. Iya, masih sering nginep gitu maksudnya. Ya gitu. Makanya yang kayak dia tau lah gue kayak gimana gitu loh. Dan ternyata apa yang terjadi gue sama dia sebenarnya tidak jauh beda. Dari mana kali ini gue akan ngebahas gue itu. Sebenarnya mungkin beda ya, Jul ya. Sebenarnya dinamikanya sama. Iya, sebenarnya ya pasti beda dong yang terjadi sama orang. Cuman ya yang ngebuat hal yang tidak jauh beda adalah gue adalah seseorang yang melenceng dalam akademis dari keluarga gue. Keluarga gue sendiri itu adalah keluarga yang backgroundnya government, pemerintahan, hukum, bisnis apa segala macam. Dan gue mengambil sekarang jalur seni sebagai kehidupan gue, sebagai hal yang gue suka, itulah hidup gue dan gue nyaman di sana. Sedangkan lo? Ya gue juga sama, dari dulu juga keluarga gue tentara, kehidupan gue kelilingnya juga pasti teman-teman bokap gue juga mempengaruhi gue dong nanya. Iya, benar-benar. Lanjutin bokapnya nggak, lanjutin ayahmu nggak gitu kan? Oh, itu sampai? Oh iya pasti. Gue nggak tahu sih cerita itu sih. Ya pasti, maksudnya siapa nih yang lanjutin nih gitu kan, pasti ada dong. Masa nggak mau tentara juga nih? Dan dulu gue juga sempet daftar tentara, cuman karena gue emang nggak mood lah ya, nggak jiwa gue itu. Gue cuma ngikutin aja, terus nggak masuk. Oh ya udah, nyokap gue yang penting tau lah gue udah nyoba. Dan gue juga ya udahlah bodo amat ngisi ngasal pun ya udah. Tapi ketika lo kan sekarang kuliah yang berbeda nih. Iya. Lo kan kuliah teknik sipil sekarang. FYI itu gue dari dulu, dari gue SD gue pengen banget masuk. Gue tahu itu. Dari apa? Enggak, jadi dulu tuh gue tuh hobi gambar, lebih ke hobi gambar. Cita-cita gue tuh aneh, Jul. Pengen jadi guru gambar. Nyokap gue marah dong, anjing guru gambar. Lu mau ngapain jadi guru gambar? Mending arsitek deh kalau gambar-gambar. Oh ya udah, gue terapin dari SD. Gue pengen dunia konstruksi, jenisnya lah pokoknya dengan gambar-gambar lah. Ya beriringan sini lah, karena gue nerapin SMP gue pengen teknik sipil lah pokoknya. Ya, yang gue ingat lu SMP kan masih arsitek, sempat yang kayak Iya, arsitek atau teknik sipil antara dari dulu lah, gue bingung itu. Iya, dan karena lu maksudnya di satu sisi dalam sistematis pun lu kuat, ngerti nggak? Maksudnya kayak pelajaran matematika, yang hal-hal perhitungan itu lu adalah orang yang kuat yang gue lihat gitu loh, untuk perhitungan. Makanya dulu gue kalau ujian nanya ke lu, iya dong. SMP easy lah ya. Easy kan gitu, maksudnya SMP gitu lo berharap apa? Nah makanya lo sekarang, tapi menurut lo melenceng nggak? Maksudnya sekarang kan lo tadinya lebih ke arsitek nih, karena kan nyokap lo ngasih ke arsitek, terus sekarang ke teknik sipil. Menurut lo melenceng, apakah lebih sekarang teknik sipil ada dalam dunia lo gitu misalnya? Sejauh ini dunia gue ya, sejauh ini ya masih kuliah masih merasa dunia gue lah ya, nggak tahu ke depannya. Cuman kalau dari segi keluarga besar ya pasti enggak dong. Ya kan? Nah itu tuh karena gue juga pernah, kalau gue ya ini cerita gue ya, gue ngalamin di mana yang kayak emang film mau dapat duit dari mana, gitu ya. Lo mau makan pakai apa? Kenapa nggak ngikutin papa aja gitu? Maksudnya bokap gue yang di bidang hukum, dia buka bisnis segala macam. Gue sampai digituin. Dan gue ya udahlah gitu. Wow. Gue pengen gituin gue. Itu dari keluarga ya. Itu gue digituin. Terus sekarang gue juga kuliah di Australia. Orang-orang kayak ngapain kuliah jauh-jauh di Australia? Emang gitu? Wih parah. Bukannya malah seneng ya?
Gak tau gue. Itu gue kena gue kayak gitu. Ngapain kalau ujung-ujungnya kerja di Indonesia tapi kuliahnya di Australia? Saya merasakan itu. Biasanya orang tua yang anaknya kuliah di luar platnya lebih tinggi. Itu bukan nyokap bokap gue. Oh. Nah, secara general. Oh iya, oke, fine. Wow. Itu bukan bokap nyokap gue. Bokap nyokap gue adalah orang yang bilang sama gue yang kayak kalau lo mau total sekalian. That's why gue di Australia. Tapi secara garis besar rata-rata keluarga gue melihat gue yang kayak ngapain sih kuliah jauh-jauh, mahal-mahal. Wow, oke. Itu gue. Ya. Itu gue. Kalau lu strugglingnya apa? Gue untungnya apa yang gue mau asal gue bisa tanggung jawabin, ya orang tua gue selalu dukung sih. Gak pernah yang kayak. Tapi pernah ada penolakan gak? Maksudnya kayak cuman lebih di persuasif, coba dulu deh yang ini gitu. Tapi lu nyoba, tapi ya udah, kalau bukan jalan gue nggak akan itu. Untungnya itu sih orang tua gue selalu suportif ya. Sejauh ini. Iya, sejauh ini. Cuman nggak tahu karena kan sekarang adek gue yang diharapkan bisa melanjutkan ternyata nggak melanjutkan juga. Iya. Cukup sedih sih gue, adik gue anjing nih. Siapa yang lanjutin? Biasanya kan kalau tentara ada dinastinya kan. Iya. Adik lo yang terakhir juga cewek kan? Iya. Kasian juga kalau dia yang lanjutin. Oh iya juga sih. Ya tapi ya kalau misalnya emang dia bisa ngelanjutin, why not? Kayaknya enggak sih. Kalau dari dia tipenya sama kayak gue sih, nyari yang lebih yang speak up diri dia. Itu juga yang kalau gue ya, adik gue, gue sih tidak masalah ya melanjutkan dinasti bokap atau tidak. Cuman gue nanya sama adik gue yang kayak dia pengen kuliah kedokteran. Sama kayak lu. Tanda tanya dong. Gue juga dulu orang kayak gitu ya. Lo tau sendiri Ki gitu. Maksudnya lo tau lah gue pengen kuliah kedokteran segala macam. Tapi gue nanya sama adik gue kayak gini. Kenapa lo mau kuliah kedokteran? Gue tanya. Terus kata dia pengen ngebantu orang, dia bilang. Gue tanya lagi sama dia. Gue bikin film juga ngebantu orang kok. Ngebantu orang tahu apa yang terjadi, ngebantu orang ternyata sadar bahwa ada kejadian seperti ini di dunia. Gue ngebantu orang dengan cara gue. Gue juga kalau misalnya kasar ya mohon maaf aja, misalnya kayak gue ngasih santunan atau gue ngasih sembako ke siapa orang yang butuhkan, itu kan gue ngebantu. Apa bedanya gue sama lo? Terus adik gue cuma bilang kayak, iya tapi pengennya dokter. Gue bilang, lo sekarang baru mau SMA. Kalau suatu saat lagi nanti lo SMA kelas 2 dan gue tanya jawaban lo masih sama, gue akan mempertanyakan itu. Oke. Karena gue nggak mau, karena lo mau jadi kedokteran dan lo melihat orang tua gue senang lo mau kedokteran, terus tiba-tiba lo akan jadi kayak gue. Karena gue adalah apa ya, gue punya cacat sosial yang benar-benar cacat gitu. Gue sampai sumpah ya, pas gue keluar dari YRC pertama-tama itu teman-teman gue kayak, lo ngapain bego kuliah di sini mahal-mahal, tahu gitu mah nggak usah di sini. Itu teman-teman YRC gue. Gue nggak ngomong spesifik satu orang, tapi ini general. Lu 1 tahun ya sih? Iya, tapi gue nggak pernah di kelas, di kantin. Wow. Di kamar, di apartemen. Iya. Dan ya itu teman-teman gue yang kayak menganggap miring gue, melihat gue sebagai pecundang mungkin. Itu tuh gue ngalamin yang kayak ke kampus yang kayak orang nggak ada yang mau ngobrol sama gue. Karena saat itu gue harus ngurus berkas karena gue cabut dari kampus kan. Nggak ada yang mau ngobrol sama gue. Kayak apaan sih lu gitu, lu tuh udah bukan dari kita lagi, kayak gitu-gitu. Gue ngalamin. Dan akhirnya gue ketemu gue di kampus gue yang di SI Jakarta, dan gue sampai di titik itu dan kayak anjing ini family nih, ini keluar, ini gue gitu. Dan akhirnya gue ketemu itu. Tapi bukan berarti gue melupakan teman-teman gue yang lain, dan gue juga masih sometimes gue masih kontak-kontakan sama teman-teman gue yang lain. Cuman gue ngelihat yang kayak ada beberapa teman gue yang udah tinggal koas tapi nggak mau koas. Mereka udah di sana, ada di masa-masa itu. Maksud gue lebih baik gue berarti. Iya betul. Bukannya narsis ya, cuman maksud gue memilih, akhirnya gue memilih, gue struggling sampai gue berantem sama bokap gue berantem sama nyokap gue udah ancur-ancuran, gue maksudnya gue dibentak, gue di apa, mungkin gue hampir aja diusir dari rumah. Tapi akhirnya gue memilih jalan gue dan gue bisa mempertanggungjawabkan sampai sekarang.
Dan gue happy bokap gue ngeliat yang kayak oh ya udah nih anak serius gitu loh, ini anak bukan main-main, bukan cuma dari segi akademis, gue kasih portofolio gue udah pernah ngerjain apa aja segala macam gue kasih gitu loh. Oh ya udah nih anak memang cukup serius, dan relasi gue pun sekarang bisa terbilang ya lumayan gitu loh. Gue bisa kenal ada orang dari film dari mana segala macam, dan cuma tidak hanya nasional tapi internasional gitu, at least Australia gitu kan, gitu loh. Makanya yang kayak ya di satu sisi ya capek aja sih kayak untuk dijudge gitu sih. Yes. Tapi lu pernah ngalamin yang maksudnya sama orang-orang di sekitar lo karena lu tidak memilih melanjutkan dinasti bokap lu? Ada, cuman kayaknya nggak separah lu sih. Iya sih. Kalau kalau dijudge gitu ya. Contohnya kayak gimana? Ya bukan dari keluarga gue lebih kedukung sih. Mungkin ke teman-teman bokap gue sih kayak wah sayang banget nih gak ada yang ngelanjutin gitu-gitu sih. Halus tapi nyelekit ya. Well, ya. Tapi menurut gue ya biasa aja sih emang. Gue punya cara hidup yang lain, terus gue bisa total di situ ya why not gitu loh. Iya. Tapi lu sempat ketemu lagi nggak sama orang yang kayak gitu? Apa? Udah terlalu lama jadi udah biasa aja kali ya Jul ya. Iya nggak, maksud gue lu kan sempat diomongin kayak gitu tuh. Maksudnya kayak lu kenapa nggak lanjutin segala macam, terus akhirnya at the end of the time mungkin lo kuliah terus tiba-tiba lo ketemu lagi gitu, terus iya lo menunjukkan bahwa ya gue bisa nih di sini. Karena kan yang gue dengar ini anak satu tiba-tiba ngerjain proyeknya yang cukup kaliber sih menurut gue. Kaliber proyeknya dia tuh kaliber gitu loh. Ada nggak orang-orang yang akhirnya ketemu lagi yang lo ngebuktiin ini gue bisa nih gitu? Kayaknya nggak ada yang separah lu sih Jul. Kayaknya nggak ada sih, nggak yang separah itu nggak ada. Nggak ada. Cuman ya pantangan di awal aja lebih biasa loh ya orang tua. Iya, tapi sekarang udah fine. Iya udah fine. Iya, kalau gue tuh sempat. Masih ada emang lu kayak gitu? Gue pernah. Ini gue jujur aja. Gue pernah ada orang ngomong kayak gue kayak gini. Dia adalah sutradara. Dia pekerja seni lah. Gue bisa bilang dia pekerja seni. Dia bilang sama gue kayak, lo ngapain kuliah jauh-jauh di Australia kalau misalnya nanti ujung-ujungnya balik ke Indonesia dan bikin film di sini. Gue ya aja. Tapi dalam lubuk hati gue sakit hati sih. Gue yang kayak anjing, lo bukan garis tangan dari darah orang tua gue tapi lo ngomong gue kayak gitu. Maksud lo apa gitu loh. Tapi sekarang gue menjadikan itu adalah sebuah boosting untuk gue membuktikan mungkin gue tidak pernah bikin film yang sekomersil yang tiba-tiba gue budget yang 2M gitu ya kayak film lebar, tidak. Tapi menurut gue untuk gue sekarang gue punya relasi, gue punya teman-teman yang baik yang mau ngebantuin gue, that's fine, that's enough buat gue. Dibandingkan adalah orang-orang yang kayak menjatuhkan gue. Iya. Capek sih, itu capek banget. Tapi lu ini nggak Ki? Maksudnya lu kan di teknik sipil nih. Lu pernah nggak sih jurusan lu diremehin sama orang lain? Kebetulan ya teknik sipil lumayan dipandang ya. Sebenarnya. Iya sebenarnya. Mungkin yang beda itu jam pola hidupnya sih. Kenapa tuh? Nah, karena gue nggak tahu nih kalau pola hidup. Maksudnya pola hidup gimana? Kan dunia proyek kan yang malam kerja. Iya. Kerjanya lebih banyak malam. Iya, maksudnya bokap gue yang kaget dong, masa gue magang aja ke proyek jam tengah malam baru jalan. Jam 12 gitu. Jam 12 pulang pagi. Kan bokap gue kaget dong, masa emang gitu ya gitu, pasti gitu. Iya. Terus ngapain sih mau ke kantor malam-malam gitu gini? Emang ada orang gitu? Iya, kan emang baru mulai kerja jam segitu. Oh. Ya begitulah. Paling kaget di situ sih, di pola hidup yang beda. Kayak sekarang gue jadi makhluk nokturnal gini ya, itu gara-gara ya dunianya begitu. Iya. Nggak, tapi lu juga nokturnal bangsa. Emang lu sering tidur pagi juga kan? Iya kan, maksudnya gara-gara ya. Tapi sekarang seenggaknya hidup paginya lebih ada produktif. Benar nggak sih? Tapi kalau misalnya kayak gitu orang apa ya, orang-orang maksud gue ada yang nganggap remeh kayak ngapain teknik sipil kerjanya gitu doang gitu segala macam, apa jadi apalah proyekan doang segala macam. Pernah nggak lu dianggap miring sama orang? Kayaknya kalau dari orang luar ngelihat teknik sipil, kayaknya enggak sih, Jol. Dari teknik sipilnya sendiri atau malah gimana ya? Banyak yang ngasih masukan tuh. Gua ngeliat teknik sipil emang bagus sih dari awal sih. Cuman kalau udah masuk sebenarnya ada
plus minus sendiri ya, kayak apa ya, kayak dosen gue selalu bilang lu kalau mau dunia proyek jangan lama-lama. Terus buat apa gue belum kuliah dong? Terus kalau udah 2 tahun 3 tahun mentok 5 tahun tuh sudah keluar lah, udah nggak boleh lama-lama situ kecuali lu mau posisi atas. Oh gitu ya. Ya karena rusak cuy pola hidupnya cuy, kayak gitu terus, kayak gitu begadangnya terus. Begitu terus ngapain kuliah lama-lama anjing? Nah itu masalahnya, itu yang mulai ada di concern gue sekarang sih. Jadi kalau dari keluarga sih enggak. Lu berarti struggling lu kayak gitu? Ya sekarang lebih ke tujuan hidup gue yang baru sih. Emang yang lo alamin kayak apa sih? Yang lo alamin? Yang lo alamin banget yang kayak karena omongan dari orang luar kah lo jadi berpikir kayak gitu? Atau karena akhirnya lo sadar sih, oh ya ini gak baik nih? Karena ya tiap orang kan punya jalannya masing-masing. Iya, iya. Dan gue selalu ngeliatin, kan kita bisa belajar dari hidup orang juga dong. Dan salah satu yang itu emang oke, bener juga sih, ini kayak dunia proyek kalau kelamaan emang kayak gini nggak baik juga. Gue satu, terus gue mikir anjing gue kalau gitu kemana dong. Nah sekarang gue baru mau mikir dan ya bingung juga sih sekarang, gue nggak ada arah hidup gini sih. Tahun terakhir malah hilang arah hidupnya. Iya. Tapi ya lu selama lu kuliah kan lu udah ngerjain beberapa project nih. Iya. Berarti lu dapat relasi itu kan? Yes. Ya gue juga ya di bidang event kemarin, dan lumayan juga dapat relasi alumni banyak juga dan orang-orang yang wow juga. Iya lumayan lah, berkaliber lah gitu kan. Iya. Maksud gue ya kalau gue di hidup gue yang sekarang ya gue untuk kayak gitu aja udah cukup Ki, ngerti gak sih? Karena gue percaya suatu saat nih ya rezeki mah ada aja. Ngerti gak sih maksud gue? Pertemanan itu bukan cuma tentang uang, relasi itu bukan cuma tentang uang. At least gue baik sama dia. Someday mungkin tiba-tiba dia kayak lo misalnya, lo teknik sipil gitu misalnya. Gue sama Rifki adalah orang yang jauh berbeda. Bisa lihat dia lebih rapi daripada saya gitu kan. Dia lebih rapi daripada saya, dia lebih maksudnya ya mungkin kalau dilihat secara physically lo adalah orang yang maksudnya yang lebih rapi lah dengan gue segala macam. Tapi gue nggak akan tahu, siapa tahu misalnya tiba-tiba lo lagi ngerjain proyek terus kayak ada yang kayak ada yang butuh ngerjain iklan atau gimana datang ke lo, gue nggak akan tahu. Kayak gue misalnya tiba-tiba gue di film kayak, kayak gue pengen bikin gedung untuk set film gue tapi in a real life, terus gue nggak mau kalau itu fake VFX, ya gue akan tahu gue harus kontak siapa gitu loh. Ya kan? Makanya gitu loh, hal-hal yang kayak gitu yang harganya tuh priceless, ngerti gak sih? Dan makanya beruntungnya untuk teman-teman gue yang benar-benar teman gue itu tidak pernah menganggap miring apa yang gue kerjakan, karena mereka sudah tahu. Termasuk dia gitu loh, dia tuh tahu gue yang gue dulu sempat gebu-gebu di kedokteran karena my parents gitu loh, orang tua gue, dan akhirnya gue memilih jalan hidup gue yang ini gitu loh. Dia tahu gitu fokus gue sebenarnya kemana. That's why makanya ya sometimes hidup tuh nggak sesuai apa yang orang lain inginkan, ngerti gak sih? Ya mungkin kalau nanti kita udah punya anak kali ya bisa ngebayangin sih. Iya sih. Ya nggak sih? Iya sih. Kayak lu planning anak lu pengen kemana, ternyata dia berbeda. Tapi ternyata itu jadi hal yang lebih baik kan? Who knows? Iya sih bener ya. Oke, ini ngomong ini menarik juga nih kalau lo ngomong masalah anak ya. Lo tau lah bokap lo adalah bokap lo seperti itu. Dari angkatan gitu kan bokap lo. Terus lo sekarang kuliah teknik sipil, adik lo juga berbeda gitu kan. Gue juga sama, bokap gue dari bidang hukum, terus akhirnya gue di film gitu kan, di seni lah gue bisa bilang. Lu suatu saat ketika anak lu, akankah lo yang kayak udah lu coba teknik sipil dulu atau gimana? Lo kan kayak gitu nggak? Nggak, gue malah karena hidup gue kayak gini, gue malah pengen anak gue nanti berbeda sama gue. Nggak tahu kenapa nih ya. Cuman kayak mending lu bikin lu dari awal, dari nol dulu, biar lu bisa merasakan itu. Jadi nggak ada bantuan apapun dari luar. Itu sama banget sih, gue juga ngerasain sih. Gue ngerasain banget di film, gue nggak kenal siapa. Iya asli. Gue ada iris juga sih sebenarnya ke teman-teman gue yang punya orang tuanya. Iya. Cuman ya udah gitu loh. Gue better bangun ini gue dari nol sendiri. Iya, gue tuh di film nggak kenal siapa. Iya kan? Iya, gue nggak kenal siapa. Struggle-nya beda gitu. Wah, struggle banget gue dianggap kayak lu siapa gitu.
keluarga gue nggak ada yang di bidang seni, cuman gue satu-satunya yang ambil film yang seni lah gitu maksudnya. Nggak ada keluarga gue. Emang teman-teman lo ada yang keluarganya banyak lah ya? Kan banyak lagi anjing, tiba-tiba bokapnya punya studio lah, ada yang punya PH lah. Ih sumpah, cuman yang kayak di satu sisi yang kayak oh ya udah deh gitu. Mungkin gue tidak ditakdirkan seperti mereka dan gue harus belajar struggling sendiri. Gue benar-benar ngalamin yang gue harus kemana-mana sendiri dan bawa nama kaki sendiri sih. Kadang-kadang kan orang kayak oh ada tuh kenalan bokap gue, iya kan, iya kan, dia dong gitu kan. Ada tuh kenalan bokap gue. Sedangkan teman-teman bokap gue tidak ada yang di bidang gue gitu loh. Ya gue harus apa gitu loh. Kita jujur-jujuran aja, relasi sangat penting gitu kan di Indonesia. Tapi gue struggling mampus sih, sendiri, fucking sendiri kayak gitu. Tapi lu gitu juga? Iyalah jelas kan beda semua. Dan bokap gue nggak ada yang sama sekali kayak gue ya udah. Gue nggak bisa nanya apapun tentang hidup gue ke bokap gue kan nyokap gue. Cuman bisa minta support aja lah. Iya sih. Iya benar. Tapi teman-teman lu ada yang bokapnya? Banyak banget Jul. Banyak banget anjir yang udah kalau dimintain sumbangan udah nggak mikir juga udah banyak banget. Maksudnya ini gue nggak tahu maksudnya dimintain sumbangan? Kan kalau dunia proyek kan ya kadang ada duitnya lah ya maksudnya. Ada yang orang tuanya gubernur, ada yang orang tuanya direktur BUMN gitu kan, banyak gitu kan. Nyumbang apapun udah nggak pakai mikir nih, langsung berapa ratus juta gitu kan, banyak juga kayak gitu orang-orang kayak gitu. Berapa ratus? Anjing berapa ratus bro? Tapi ada tuh? Ada kayak gitu. Dan gue ya udahlah ya. Gue beda gitu. Gue beda ya udah. Tapi lu jadi mengkotak-kotakan nggak sih? Maksudnya di kampus kayak lu kan begini, lu begini. Maksudnya lu jadi pertemanan lu kan? Enggak, kebetulan teman-teman gue sama ya santai-santai aja. Nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Cuman ya bedanya ya mungkin di kitanya treat diri kita sih biar kan apa ya, treat buat kita itu yang nggak punya relasi orang tua itu kayaknya untuk mencapai titik yang tingginya di bidang kita itu lebih susah. Lebih butuh waktu menurut gua. Iya. Kalau gua main biasa-biasa aja ya udah ya stucknya di tengah-tengah doang. Ya kan? Iya, paham. Makanya kalau gua mau itu ya gua harus ngejar yang paling top dulu. Ya at least ntar teman-teman gue kalau butuh gue yang punya teman relasi yang orang tuanya butuh orang lah, at least dia punya duit banyak mau bikin sesuatu, anaknya nggak bisa terus dia nyari teman kan. Kalau lagi gue mau di titik itu sih. Iya sih, benar sih. Berarti kalau dibilang ya kita adalah struggle kita survivor. Iya. From zero sih. Cuman gue sama sekali nggak punya, jujur ya, gue pas masuk kayak saya Jakarta, gue nggak kenal siapa. Gue nggak punya relasi di bidang seni siapa. Even sebenarnya bokap gue ada di bidang seni, tapi tidak yang mendalami banget, ngerti nggak sih? Bukan yang orang-orang gede yang di industri sekarang gitu loh. Gue nyampe gue kayak saya Jakarta, gue masih berpikir yang kayak gue bener gak sih di sini? Sempat mikir gitu. Wah anjing, gue sampai mikir kayak gitu. Gue sampai mikir kayak gue bener gak ya gue di saya Jakarta dan gue ambil kuliah film. Terus akhirnya kayak itu pertama kali yang gue pikirkan ketika gue nginjek ke kelas pertama kali. Dan akhirnya gue berpikir yang kayak oh iya ini gue. Dan akhirnya struggling itu mulai lagi ketika gue harus pindah ke Australia. Karena posisinya bener juga. Karena posisinya teman-teman gue ini yang ke Australia kan bertiga anak film. Yang 2 di Melbourne, gue di Sydney sendiri. Jadi kenapa gue balik ke Sydney? Gue berpikir kayak gue pengen explore sendiri. Sometimes itu jadi bumerang gue. Gue merasa kayak anjing gue gak punya temen gitu kan. Padahal itu pilihan gue. Dan akhirnya gue pikir gue gak boleh sedih karena ini pilihan gue. Gue gak ada teman-teman segala macam. Tapi itu juga yang buat gue belajar. Dan akhirnya gue punya kayak sekarang gue bisa berteman benar-benar. Gue tahu culture Australia. Gue berteman sama mereka seperti apa. Mereka nongkrongnya gimana. Yang dibahas apa. Kalau film type-nya mereka seperti apa. Kayak gitu. Dan gue berusaha untuk memahami mereka. Dan akhirnya ya udah berarti seperti ini. Gue selalu struggling sampai akhirnya di titik sekarang pun struggling gue jadinya kayak di satu titik malah kayak ketika gue mau lulus sekarang kayak aduh gue masih pengen di sini tapi gimana ngerti gak sih Ki yang kayak
Mungkin lo ngalamin lah, lo di Surabaya gitu kan. Terus lo di Surabaya pengen tetap stay di Surabaya tapi kok gimana ya, pengen pulang juga. Iya kan? Kayak karena keluarga di Cibubur. Kayak gitu-gitu sih. Iya, gue gak tau nih ntar lulus kan gimana setelahnya, belum ada pikiran gue sumpah. Iya kan? Maksudnya udah tujuan hidup gak lo? Setelah ini nggak tahu. Hidup gue, tujuan hidup gue hidup. Tujuan hidup gue hidup. Tujuan hidup gue hidup. Jadi yang kayak apa ya? Kebahagiaan tuh simpel banget sih maksudnya. Yang gue bisa, karena ya misalnya kayak lo pengen teknik sipil lo udah dapat gitu kan. Setelah itu gue bingung. Iya, gue pengen film, udah. Bikin film ya udahlah, gue bikin film udah gitu loh. Makanya di satu titik yang kayak gue bisa bilang kayak kenapa gue bilang udah, karena ya gue udah bikin film udah, ngedit udah, kenal relasi udah gitu loh. Apalagi? Iya kan, ada titik itu. Tapi nih, maksudnya ya untuk mungkin orang-orang kan ada orang yang berpikiran kayak ya udah gue kayak bokap gue aja gitu, maksudnya melanjutkan dinasti mereka. Tidak salah sih. Nggak salah. Sangat tidak salah. Tapi di satu sisi ya mental yang kayak kita yang akhirnya keluar dari itu tuh kebentuknya beda, tempatnya beda. Hal yang paling bikin lo struggling banget ketika lo ngambil teknik sipil apa sih? Ya gue nggak bisa nanya apapun ke orang tua gue sih. Dan mau nanya yang bisa gue tanya kan teman gue doang. Dan teman gue kan masih ya, punya cetek juga lah, sama-sama bingung. Sama. Iya. Ya udah, gue mentoknya di situ-situ aja sih paling. Sama ini karena gue anak event, pas itu gue sempat ya acara himpunan, terus gue yang bikin acara gitu-gitu. Butuh sponsor ya gue nggak punya apa-apa, nggak bisa kasih saran apapun. Sedangkan teman-teman gue kayak yaudah ntar ke om gue, ya ini ke bokap gue gitu. Gue ya udah semangat. Iya. Kalau gue ngalaminnya adalah ternyata di film saat itu orangnya borju semua, rumahnya di Kemang, ternyata bapaknya adalah public figure, saya tidak tahu, kayak gitu. Gue ngalamin sih itu, kayak bikin film udah di rumah gue aja, taunya rumahnya gede sekali ya, saudara-saudara, anaknya mau begajulan di kampus, tapi maksud gue dia dapat privilege gitu. Iya. Sedangkan gua yang apa sih gitu, maksudnya lu siapa gitu. Makanya yang satu titik kayak gitu sih. Mungkin ya ini adalah satu pertanyaan terakhir yang mau gue tanyain ke lo, karena lo adalah seorang survivor yang dimana lo bisa dibilang jalannya beda sendiri dari keluarga lo. Buat orang-orang di luar sana, yang lo pengen omongin ke mereka apa sih? Ke siapapun ya? Suruh mikir gini ke siapapun ya, general. Terserah. Kalau lo apa ya? Hidup lo itu lo yang nentuin sendiri ya nggak sih? Ya orang bisa kasih saran ke lo lah, tapi tetap aja yang pengen lanjutin hidup lo itu lo sendiri. Lo yang harus tahu apa yang buat lo bahagia, apa yang lo mau dan apa yang lo suka gitu loh. Untuk lo lakukan itu harus dari lo sendiri yang nentuin. Ya of course lo harus banyak nyoba dulu. Ya bisa jadi apa yang dilakukan orang tua lo itu yang juga yang terbaik buat lo, yang lo juga seneng bisa ngelanjutin. Ya udah, tapi kalau beberapa orang di luar sana yang banyak lah, yang kayak kita lah ya, yang orang tuanya apa, yang dia pengen beda apa, lagi ya. Itu menurut gue orang yang gue salutin sih, salah satu orang yang gue salutin karena dia milih jalan yang berbeda dan mulai dari nol itu. Yang different dan berarti berbeda. Yang bisa struggle sendiri terus tiba-tiba jadi hebat, itu kan salah satu orang yang menurut gue itu orang yang hebat sih. So berarti menjadi berbeda bukan adalah suatu keanehan kan? Gak keanehan, malah itu suatu yang hebat menurut gue. Sih, makanya jangan pernah nganggap sesuatu orang itu aneh. Atau iya ketika ada orang yang berbeda kalian anggap aneh, itu jangan pernah. Karena banyak kan kayak gitu. Banyak, malah yang sama orang tuanya karena dia terbiasa hidup yang udah sama, tiba-tiba mikir dikasih tantangan yang berbeda,
malah jatuh di betul situ. Makanya ya gue tidak mendiskriminasi orang-orang yang melanjutkan dinasti keluarga, tidak salah, cuma di satu sisi jangan pernah menganggap remeh orang yang berbeda juga. Kalian nggak tahu behind story apa yang terjadi sama orang itu gitu loh. Dan ya mungkin perbincangan topik besar gue sih sebenarnya itu, gue mau bahas yang kayak, karena gue sama dia tuh lebih banyak struggle dan dia sedikit banyaknya tahu cerita gue dan gue juga sedikit banyak tahu. Nah